Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Seorang pekerja bangunan tersengat kabel listrik tegangan tinggi saat sedang mengecat atap salah satu apotek di Kota Blitar, Jawa Timur, Rabu siang. Sebelumnya, korban terjatuh di atap toko. Dan inilah proses evakuasi Purdianto, pekerja bangunan yang tersengat kabel listrik bertegangan tinggi di atap apotek di Jalan Mawar, Kota Blitar, Jawa Timur. Dengan menggunakan mobil bertangga milik Dishub, petugas gabungan mengevakuasi korban dari atap toko. Korban kondisinya kritis dengan luka bakar di sekujur tubuh. Kapolsek Sukorejo AKP Sunardi mengatakan peristiwa terjadi ketika korban sedang mengecat atap bangunan. Diduga korban tidak memperhatikan kabel bertegangan tinggi milik PLN yang melintang di atas atap. Korban pun dibawa ke Rumah Sakit Mardiwaluyo, Kota Blitar untuk mendapatkan perawatan. Kita ke Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Tenggelamnya kapal motor Satya Kencana 3 menyisakan kesedihan. Bangkai KM Satya Kencana 3 yang karam masih berada di Pelabuhan Panglima Utar, Kumai, Kota Waringin Barat, Rabu sore. Beberapa petugas TNI, Polri, dan aparat terkait berada di lokasi untuk melakukan pengamanan. Manajemen pemilik kapal PT Dharma Lautan Utama atau DLU melakukan pengecekan dan berdasarkan data dari PT DLU ada 9 truk sembako dan paket yang berada di dalam kapal yang tenggelam. Menurut Direktur Operasional dan Usaha PT DLU, Rahmatika Ardianto, diduga kapal tenggelam karena kelalaian sehingga terjadi ketidakseimbangan saat kapal bongkar muat. Ketika ada truk yang keluar dari kapal, beban kapal tidak seimbang. Akibatnya kapal oleng sebelum akhirnya karam. Kamis siang petugas KNKT akan melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab utama kapal ini tenggelam. Tidak ditemui oleh anggota DPRD saat unjuk rasa di kantor DPRD Kota Palopo, Sulawesi Selatan, massa nekat menerobos ruang sidang. Akibatnya kericuhan pun tidak terelakkan. Kericuhan tidak terhindarkan ketika massa Aliansi Masyarakat Teluwanua berunjuk rasa di gedung DPRD Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Rabu 19 Oktober. Massa menuntut pemerintah Kota Palopo dan anggota DPRD memberi solusi persoalan banjir. Tidak adanya anggota DPRD yang menemui pengunjuk rasa membuat massa nekat menerobos ruang sidang paripurna. Akibatnya kaca pecah dan 1 orang terluka. Selesai berdemo di kantor DPRD Kota Palopo, warga mengancam akan melanjutkan unjuk rasa di Jalan Trans Sulawesi. Seperti diketahui, akibat banjir yang terjadi sejak beberapa hari terakhir, ratusan rumah, sawah, dan juga sekolah terendam banjir saat hujan deras mengguyur Kota Palopo.